Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maning Santa, guru SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Di sini saya mau menerangkan tentang kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jadi di sini ada kuartil 1 atau H1, kuartil 2 atau H2, dan kuartil 3. Letak HI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi dengan 4, di mana I ini adalah angka 1, 2, dan 3. Contoh, hasil pendataan usia dari 12 anak balita dalam tahun diketahui sebagai berikut: 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Pertanyaannya, tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Langkah yang pertama, data diurutkan terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, seperti ini datanya bisa dilihat: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Pertanyaannya, H1 itu data ke, karena di 1 maka di sini ditulis 1. 12 itu asalnya dari angka 1 sampai 4 ini dijumlah, sehingga banyaknya ada 12. Plus 1 dibagi dengan 4. Dari sini terdapat data ke 3/4. Artinya data ketiga ditambah 1/4 data keempat dikurangi data ketiga. Sedangkan untuk data ketiga, kita lihat lagi. Nah, data ketiga dihitung 1, 2, 3. Nah, jadi di sini dihitung 1 ditambah 1/4 data keempat dikurangi data ketiga. Data keempat di sini adalah 2, data ketiganya adalah 1, sehingga sama dengan 1/4. Untuk H2 berarti data ke-2 dalam kurung 12 plus 1 dibagi dengan 4, sehingga dari penjumlahan ini kita dapatkan data ke-6,5. Artinya H2 itu terletak pada data ke-6 ditambah setengah data ke-7 dikurangi data ke-6. Data ke-6 tadi yaitu angka 3, data ke-7 angkanya 3, data ke-6 3, sehingga penjumlahannya sama dengan 3. Jadi H2 itu sama dengan 3. Sedangkan untuk letak H3 itu sama dengan data ke-3, itu artinya adalah data ketiga. N jumlahnya adalah 12 ditambah 1 dibagi dengan 4, sama dengan data ke-9 1/3/4. Data ke-9 adalah 4 ditambah 3/4 data ke-10 dikurangi data ke-9. Data ke-10-nya adalah 4, data ke-9-nya adalah 4. Kemudian
Selanjutnya membahas tentang jangkauan semi antarkuartil atau disebut juga sebagai simpangan kuartil atau HD. Didefinisikan sebagai berikut. HD sama dengan setengah kali H3 dikurangi H1. Untuk mencari data kelompok, H1 sama dengan TB plus P dalam kurung 1/4N dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. TB menyatakan tepi bawah kelas H1. P adalah panjang interval kelas atau panjang kelas. F besar menyatakan jumlah frekuensi sebelum kelas H1. F kecil menyatakan kelas H1. N menyatakan jumlah data. Sedangkan untuk H2 itu bedanya di sini adalah setengah. Kalau H1 1/4, kalau H2 adalah setengah N dikurangi F dibagi dengan F. Bisa dilihat keterangannya. TB tepi bawah kelas H2, panjang kelas, jumlah frekuensi kelas H2, F kecil adalah frekuensi kelas 2, dan N adalah jumlah data. Untuk H3, cara mencarinya hampir sama dengan H1 dan H2, cuman perbedaannya adalah di sini 3/4N. TB menyatakan tepi bawah kelas ketiga. P panjang kelas, F adalah jumlah frekuensi sebelum kelas H3, F kecil adalah frekuensi kelas H3, N adalah jumlah data. Di sini ada contohnya. Tentukanlah simpangan kuartil dari data berikut, di mana 45 sampai dengan 49 ini disebut sebagai interval, frekuensinya 3. Dari sini maka bisa ditentukan dari sini ya, dari data ini maka bisa ditentukan H1 terlebih dahulu. Kita tulis di sini H1. Untuk menentukan H1 kita perlu 1/4 kali N. N adalah 40, sehingga sama dengan 10. Itu berarti H1 terletak pada interval antara 55 sampai dengan 59, sehingga tepi bawah ini ada tepi bawah sama dengan 54,5. Cara menentukan tepi bawah yaitu dengan cara 55 dikurangi dengan setengah, sehingga dapat 54,5. P dicari dengan cara interval atau panjang kelas antara 55 sampai 59. Kalau dihitung 55, 56, 57, 58, 59. Jadi P ini panjang kelasnya ada 5. F besar di sini dapat 9, berarti merupakan penjumlahan antara 3 ditambah dengan 6 yang menyatakan frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya adalah di sini. Sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas median. Kalau sudah, kita masukkan H1 sama dengan
TB-nya adalah 54,5 ditambah 5 kali 1/4 kali 40 dikurangi 9 dibagi dengan 10 sama dengan 54,5 ditambah 5 dalam kurung 1/10 sama dengan 55. Untuk menentukan Q3 diperlukan sama dengan 3/4 kali 40 data atau 30 data. Jadi Q3 terletak pada kelas interval keempat. Caranya sama dengan mencari Q1, di sini 30. Jadi untuk kelas Q3 kita hitung dari atas. 3 ditambah 6 9, 9 tambah 10 19, 19 ditambah 12 hasilnya adalah 31. Jadi rank 30 itu jatuh pada interval 64 sampai dengan antara 60 sampai dengan 64. Sehingga tepi bawahnya adalah 59,5. P sama dengan 5, F besar sama dengan 19, F kecil sama dengan 12. Q3 sama dengan 59,5 plus 5 kali 3/4 kali 40 dikurangi 19 dibagi dengan 12, sehingga hasilnya sama dengan 59,5 ditambah 5 kali 11/12, sehingga hasilnya sama dengan 59,5 ditambah 4,58 sama dengan 64,08. Jadi simpangan kuartilnya adalah setengah kali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah kali 64,08 dikurangi 55 sama dengan 4,54. Demikianlah penjelasan mengenai kuartil. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.